Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan AR Supriyadi. Kali ini merupakan pertemuan ketiga dalam pembahasan bab fluida tak bergerak dengan subbab hukum Pascal, kemudian hukum Archimedes, dan berikutnya nanti contoh-contoh hukum Archimedes. Yang dibahas nanti adalah terapung, ya, terapung. Baiklah, kita akan menuju ke pembahasan yang akan kita bahas pada saat ini. Kita masuk pada hukum Pascal. Tekanan yang diberikan pada fluida di dalam ruang yang tertutup diteruskan oleh fluida itu ke segala arah dengan sama rata. Jadi tekanan itu oleh fluida diteruskan ke segala arah sama rata, tekanannya sama rata. Tekanan yang diberikan di sini akan sama dengan tekanan yang diberikan yang dihasilkan oleh penampang kedua. Berarti di sini B1 tekanan pertama pada tabung 1 sama dengan tekanan pada tabung 2, itu hukum Pascal, ya. Jadi gaya dibagi luas itu tekanan. Tekanan itu yang disebut di sini B1, yaitu tekanan yang berada di tabung kecil misalnya, ya, diteruskan ke segala arah. Nah, ini ada B2 yaitu tabung besar, besarnya sama, B1 sama dengan B2 ke segala arah dengan sama besar, yaitu ke bawah maupun ke atas sama, ya. Nah, di sini gaya yang diperlukan pada tabung kecil adalah F1, lalu luas penampangnya adalah A1, menghasilkan F2 pada tabung besar dengan luas penampang A2, tapi tekanannya sama. Itu hukum Pascal, ya. Ini tekanannya yang sama, ya. Ini gaya yang diperlukan, gaya hasil, ya, hasil. Jadi gayanya nggak sama, ya, tekanannya yang sama. Ini tekanan itu boleh dirumuskan menjadi gaya per satuan luas, ya, perluas. Ini pada tabung 1 ini sama dengan tabung pada tabung 2, yaitu F2 per A2. Inilah rumusan yang diperoleh pada hukum Pascal. B1 dan B2 adalah tekanan pada tabung 1 dan pada tabung 2. F1 dan F2 adalah gaya yang bekerja pada tabung 1 dan gaya yang dihasilkan pada tabung 2. A1, A2 adalah luas penampang piston 1. Piston itu tutupnya ini, piston, ya, piston 1 dan piston 2, gitu, ya. Oke, sederhana sekali, tekanannya sama pada hukum Pascal. Harus ruangannya tertutup agar bisa kita kendalikan, nggak boleh ada yang bocor, ya. Artinya ruangannya nggak perlu bocor, harus tertutup, gitu, ya. Akan kita lihat sekarang bagaimana problematikanya. Ini yaitu misalnya digunakan dalam dongkrak, yaitu biasanya ini digunakan oleh kendaraan bermotor, ya. Kalau sepeda motor enggak. Dongkrak ini nanti akan menghasilkan gaya yang cukup besar, ya.
dongkrak hidrolik memiliki luas penampang tabung kecil dan besar dengan perbandingan 1:20. Bila gaya yang bekerja pada tabung kecil itu 200 Newton, tentukan gaya yang dihasilkan oleh tabung besar, ya. Rumusnya tetap, ya, tekanannya sama menurut hukum Pascal. Ini rumusnya di bawahnya ini. Gaya F1 dibagi A1 itu sama dengan F2 dibagi A2, ya. F1 itu 200 Newton, ini 200, ini luas penampangnya 1, ya, perbandingannya, ya. Nah, maka F2 nanti gaya yang dihasilkan itu berapa? Gaya yang dihasilkan itu menurut hitungan di sini, maka F2-nya sama dengan 20 kali 200 dibagi 1, ya. 20 kali 20 ini, ya, kali 200. 200 itu tabung besar, tabung kecil, ya. Gaya yang bekerja pada tabung kecil ini 200. Hasilnya 4000 Newton. Jadi modal kita itu cuma 200 Newton, hasilnya gaya yang dihasilkan itu 4000 Newton. Wah, sudah lumayan besar, ya, lumayan besar. Oke, sekarang kita lihat pada nomor 2. Untuk mengangkat kendaraan truk yang sedang meletus, ya, rodanya gembos, diperlukan tenaga untuk mengangkatnya itu sebesar 50.000 Newton. Wah, ini mencari dari mana ini? Masa kita harus panggil orang kampung, ya? Maka dengan peralatan yang ada kita nggak perlu memanggil orang ini, ya, cukup kernetnya saja bisa. Bila perbandingan luas penampang tabung kecil dengan tabung besar 1:25, besar tentukan besar gaya yang diperlukan, ya. Jadi untuk mengangkat 5000 Newton itu gaya yang diperlukan berapa besarnya, berapa Newton, gitu, ya. Tuh, kita lihat P1 sama dengan P2, F1 per A1 sama dengan F2 per A2, ya. Ini F1, ya, F1 sama dengan A1 per A2. Jadi ini pindah ke atas, berarti A1 per A2 kali F2, A1 per A2 kali F2, ya. Berarti hasilnya adalah ini 1/25 kali 50.000. Hasilnya adalah 2000 Newton, ya. 2000 Newton ini. Ternyata gaya yang dihasilkan itu kecil, ya, cuman 2000 Newton. Nah, ini, ya, itulah hukum Pascal yang banyak digunakan untuk kendaraan yang besar, ya. Misalnya pompa hidrolik, pengangkat pengangkat mobil di tempat-tempat cucian, ya, cucian mobil tentu, ya. Nah, ini hasilnya ternyata cuma 2000 mampu mengangkat 50.000 Newton. Nah, ini, ya. Oke, hukum Pascal sudah beres. Ini, ya, ini hasilnya, ya. Oke.
langsung masuk kepada nomor 4, hukum Archimedes ya. Hukum Archimedes juga banyak kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Alat yang digunakan ini neraca pegas ya. Neraca pegas ini, neraca pegas masih berada di udara ya. Ini mediumnya udara. Ini adalah bola besi. Bola besi volumenya V ya. Volumenya V. Bola besi ini masih di udara, ternyata membuat beban akhirnya terbaca pada dinamometer sebesar X ya, Newton. Sebesar X Newton ini. Dinamometer ya. Neraca pegas. Setelah itu ini diangkat ya, diangkat tentu bebannya masih tetap. Terus bawah ini sekarang dimasukkan ke air. Air itu sekian, karena dimasuki maka airnya tumpah. Airnya tumpah. Lah, air yang tumpah itu volumenya podo karo sing masuk ini sama. Volume bola itu sama dengan volume air yang tumpah di sini. Tumpah terus ditampung. Ya, itu ya. Maka kalau air ini diukur beratnya, itulah yang disebut gaya Archimedes. Jadi ini tentu saja menjadi lebih bebannya lebih ringan, di sini ya. Jadi X itu lebih besar ya. Setelah dimasukkan air itu menjadi lebih ringan ya. Berarti X dengan Y besar mana? Tentu besar X ya. Kalau Y itu menjadi lebih ringan ya. Besarnya Y berapa ya bergantung dari hasilnya ini berapa. Tapi yang jelas selisih X waktu di udara ini dikurangi Y waktu di dalam air, itulah yang disebut gaya Archimedes ya. Jadi itu ini, atau boleh juga gaya Archimedes itu berat zat cair yang didesak, atau di udara dikurangi di dalam air, boleh ya. Itu satu. Yang kedua, gaya Archimedes itu sama dengan berat zat cair yang didesak. Kalau yang didesak air ya berat air yang didesak ya. Kalau yang isinya di sini oli ya berat oli ini berapa. Yang jelas volumenya mesti sama. Volume yang masuk di sini sama dengan volume air ya. Oke, sudah mengerti. Kita langsung melihat di sini. Bola pejal terbuat dari logam. Itu gambar satu, bola ditimbang di udara dan beratnya X Newton. Ini ditimbang udara ya. Ini neraca bekas. Terus dimasukkan ke air plum ya. Kemudian bola yang masih ada di gantungan pada dinamometer dimasukkan ke bejana yang penuh berisi air ya. Ini penuh, sebelum ini masuk ini penuh ya. Penuh berisi air, masukkan maka tumpah kerucuk ke sana. Dimasukkan ke dalam bejana yang penuh air dan beratnya tinggal ini ya, tinggal Y Newton. Itu gambar 2, itu gambar 2 ya, gambar 2. Besar manakah nilai X dengan Y? Besar manakah nilai X dengan Y? Ayo, besar X ya, gitu. Terus ditanya alasannya apa ya, alasannya apa? Adanya
gaya ke atas dari air yang bekerja pada bola. Adanya gaya ke atas. Akhirnya ini menjadi agak kendor. Kalau ini tegang ya. Kalau ini agak kendor. Ini turun, ini tidak turun ya. X lebih besar daripada Y. Ya, gitu. Nanti X dikurangi Y itu sama dengan gaya ke atas. Boleh satu. Kedua, gaya ke atas itu sama dengan berat fluida yang didesak ini. Beratnya fluida yang didesak ini. Gitu ya. Oke, kita langsung ke hukum Archimedes yang sesungguhnya. Tadi ilustrasinya sudah. Hukum Archimedes berarti ini neraca bekas, ada bola besi yang digantung. Ini sudah dimasukkan ke air atau zat cair, maka zat cair itu tumpah ditampung. Yang jelas volumenya sama ya, volumenya sama. Jadi harus sebelum dimasukkan ini airnya harus peresin dulu, terus masuk, baru ini masuk, ini pergi, sehingga dia bisa masuk karena ada ruangan yang kosong. Ini V. Nah, sekarang hukum Archimedes ini, suatu benda dimasukkan dalam zat cair sebagian atau seluruhnya ya, boleh ini sebagian aja yang dimasukkan, boleh seluruhnya ya, mendapat gaya ke atas sebesar berat zat cair yang didesak. Mendapat gaya ke atas sebesar berat zat cair yang didesak ya, gaya ke atasnya sama dengan beratnya ini. Inilah hukum Archimedes. Dilukiskan FA sama dengan MA kali D. M dibahas ini ya, MA massa air kali D ya, ini kalau dipakai air ya, MA kali D. Tapi boleh juga diterjemahkan bahwa gaya ke atas itu juga menjadi rho A kalau air gitu ya, rho A ya, rho A. Lalu volume benda yang masuk tadi ya, ini volumenya berapa, V kali D. Inilah hukum Archimedes. Rho air, volume yang tenggelam, ini yang tenggelam sama ya, kali D itu adalah persamaan pertama. Persamaan kedua boleh menggunakan ini, harga X min Y ya, jadi X di udara, Y di dalam air itu sama dengan FA. FA sama dengan X min Y ya. FA sama dengan VU berat di udara dikurangi berat di air ya. Tuh. Itulah gaya Archimedes. Nah, ini WA boleh ini ya, sama dengan ini WA. Jadi sama dengan rho benda kali V kali G benda ya Mas. Ini adalah berat benda di dalam zat cair yang disebut Z. Maka rumus hukum Archimedes ada dua. Satu, FA sama dengan rho A kali V kali G. Ini. Gaya ke atas ada lagi, rho B V kali G min berat benda waktu di udara ya, X min Y. Tuh.
Jadi rumusnya hati-hati, ada 2 macam. Nah, berikutnya saya beri contoh untuk benda terapung dulu ya, terapung dulu, nanti ada terapung, lalu ada melayang, ada tenggelam ya. Terapung dulu. Rumusnya ya ini aja, 1 ya, 1 ini, 2 ini yang di kotak ini. Wis bisa dipahami ya. Oke, langsung kita melihat benda terapung. Nah, ini neraca bekas, bolanya diganti, bukan logam lagi, bola yang terapung di air. Contohnya ini air, gampangannya ya, air. Kalau kita ada bola, tentu saja dengan bola yang tadi dari logam lain, sekarang bolanya terapung ya. Terapung itu berarti ada bagian yang tidak tenggelam, yaitu V1. Kalau V2 itu tenggelam ya, berada di dalam air. Maka airnya ini tentu saja tumpah. Tumpahnya itu mesti sama dengan yang masuk. Ini air ini bukan kosong air, bukan nih. Air yang tumpah tadi hanya V2. Ini isi ini salah, kosong air ini. Salah ya. Berarti berisi air sebanyak V2 di sini. Maka di sini kita lihat, awas, talinya kendor, disuruh membuat tarikan dari sini, ya ndak bisa, wong dia turun ndak bisa, talinya kendor ya. Karena ada tuh benda yang terapung itu, misalnya gabus ya. Nah, ini ada ini yang masuk, berarti yang masuk ini airnya cukup sebesar yang masuk saja ya, yaitu V2. Ayo masuk sini. Menurut persamaan 2, awas yang kedua itu rumusnya ini loh. Yang kedua ya. Kalau yang ke-1 gaya ke atas sama dengan roza cair kali V kali ya, roza cair yang kedua. Ini kita lihat, ini yang pertama ya, ini yang kedua ya. Oke, kita lihat di sini untuk yang kedua ini ya, menurut persamaan kedua, FA gaya Archimedes itu sama dengan berat benda di udara dikurangi berat benda di dalam air. Berapa berat benda di dalam air ini? Ya nggak bisa diukur di sini, wong talinya kendor ya. Maka berat benda untuk yang terapung di air itu namanya terapung di air, maka beratnya di air adalah 0 ya. Beratnya di air adalah 0. Jadi isinya di sini adalah 0 ya. 0. Oke. Kendor, nggak ada V1 ya, V1 belum masuk ke air ya, kendor. Besar manakah V2 dengan V? Besar manakah V2 dengan V? V itu seluruhnya ya, besaran V2 ya, besaran V ya, besaran V. Jadi ini jawabannya besar V daripada V2. Sehingga kalau ini lebih besar dibandingkan ini sama, boleh dicoret. Kalau ini besar, dia pasti kecil, karena kalau ini dikalikan ini harus sama ya. Maka kalau ini kecil, maka rho airnya besar. Kalau ini V-nya itu besar, rho bendanya kecil. Rho bendanya kecil, berarti ke sini.
Nah gitu ya. Jadi rho benda lebih besar dibandingkan rho air lebih besar dibandingkan rho benda, ya. Oke, ini ada airnya yang masuk loh ini. Berarti gaya ke atasnya berapa itu? Gaya ke atasnya sama dengan berat benda di udara. Berat benda di udaranya berapa? Karena ini 0, berarti air yang tumpah di sini kalau ditimbang beratnya sama dengan berat benda. Gaya Archimedes sama dengan berat benda, ya. Gaya Archimedes sama dengan berat benda di udara. Karena ini 0. Gaya Archimedes sama dengan ini. Oke. Ciri-ciri terapung bahwa massa jenis air lebih besar dibandingkan massa jenis benda, ya. Tuh ciri-cirinya. Langsung kita lihat contohnya. Problem 1, balok terapung di air. Terapung, ya, baloknya itu terapung karena dari balok kayu dan 1/4 bagian di atas permukaan air. Berarti ada 1/4 bagian nggak bisa masuk di atas permukaan air, di mana rho air 1 gram per centimeter kubik, ya. Tentukan massa jenis balok. Oke, ya, ini rumus yang pertama, ya. Fa gaya Archimedes, Fa sama dengan Wu min Wa. Awas, terapung. Kalau terapung ini berapa tadi, ya. Ini rumus yang pertama. Fa sama dengan rho air kali volume yang masuk kali G, sama dengan berat benda waktu di udara, rho benda kali volume seluruhnya, ya. Nimbang itu mesti volumenya ditimbang semuanya kali G, ini 0. Maka ini rho-nya 1. Yang masuk di air adalah, karena ini nggak masuk, maka yang masuk adalah 3/4 V, ya. G-nya coret aja. Lalu rho benda kali V, V-nya coret ceret, gitu ya. Maka rho benda sama dengan 3/4 kali 1, ya, 3/4, ya, gram per centimeter kubik, gitu hasilnya, ya. Oke, langsung kita lihat bawahnya. Ini ada keterangan. Dari data tersebut disimpulkan bahwa massa jenis benda terapung adalah boleh menggunakan ini, ya, seperti massa jenis benda terapung tadi. Ini dipindah sini supaya gampang kalau kita belajar, ya. Gimana kalau massa jenis terapung? Massa jenis benda yang terapung di dalam fluida sama dengan massa jenis fluidanya sendiri, ya. Rho benda itu sama dengan rho air, sama, tapi dikalikan berapa bagian yang masuk di air, berapa bagian yang tercelup, ya, yaitu V2 per V. V2 itu volume benda yang tidak masuk tadi, volume benda yang masuk di air. Ini volume benda yang masuk di air. Kalau ini volume seluruhnya. Jadi sekali lagi, massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair kali bagian yang masuk ke air,
gitu ya. V2 volume benda yang tercelup fluida, sedangkan V volume benda total. Paham ini ya? Oke, kita lihat berikutnya. Ini nomor 2 ya. Kubus kayu memiliki massa jenis 0,75 gram per centimeter kubik. Bila rusuk kubus itu 20 cm, tentukan A. volume kubus yang tidak tercelup air ya. B. gambar skemanya. Awas, benda yang terapung ya, seperti kayu dan sebagainya. Massa jenis benda yang terapung adalah massa jenis fluida, sama dengan massa jenis fluida kali bagian yang tercelup. Berapa bagian yang tercelup? Awas, volume bola total itu 20 kali 20 kali 20, karena rusuknya kubus itu 20 cm. Berarti nilainya adalah berapa? 20 kali 20 kali 20, 8.000 cm kubik ya, 8.000 cm kubik. Oke, terus ini ditiru 0,75, airnya 1, ini V2, yang ini 8.000. Akhirnya V2 ketemu perkaliannya ini ya, perkaliannya ini 8.000 kali 0,75, maka V2 ketemu 6.000 ya. V2 ketemu 6.000 ini. Nah, kalau V2 ketemu 6.000, maka V1 ketemu ya. Jadi V2 ketemu 6.000, pasti ini ketemu 2.000 karena totalnya 8.000 ya. V total dikurangi V2, jadi ini ada 8.000 dikurangi 6.000 ada 2.000 ya, ada 2.000 cm kubik. Oke, terus gambar skemanya. Ini gambarnya, 1/4 bagian itu tidak masuk ke air ya, kata-katanya ini tadi. Terus yang masuk ke air itu 3/4 bagiannya gitu ya. Oke, gambar skemanya ini ya. Oke, begitu penjelasan pada nomor 2. Kita lihat nomor 3. Benda ditimbang dengan dinamometer saat di udara beratnya 5 Newton. Kemudian benda dibawa ke medium air dan benda dalam keadaan terapung. Ro air awasi. Awas, tentukan tegangan tali penggantung pada timbangan atau neraca bekas. Gaya ke atas. Kita tadi tahu bahwa kalau benda terapung, tegangan talinya adalah 0. Tegangan tali itu 0 kalau benda terapung ya. Berat benda di dalam air itu 0. Ini 0, ini 0 juga. Gaya ke atasnya pakai rumus yang kedua ini ya. FA sama dengan berat benda di udara dikurangi berat benda di dalam air. Ini berat benda di udara itu 5 Newton. 5 Newton ini 0. Berarti 5
Newton. Loh, kok gampang sekali ya. Benda terapung itu ya, ingat-ingat, benda terapung itu tidak punya berat waktu di dalam air gitu. Logikanya begitu. Oke, begitu kira-kira untuk menjawab hal-hal yang hubungannya dengan benda terapung ya. Nanti ada pertemuan berikutnya, yaitu benda melayang dan benda tenggelam ya. Demikian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.